Anda kembali menyaksikan Doncast. Masih bersama kami ada Prof. Hik. Prof. Hik, tadi disampaikan terakhir oleh Mbak Monik kalau misalnya gencatan senjata ini benar-benar sifatnya kritis ya, karena kok tidak ada syaratnya, tidak ada komitmennya, tidak ada TNC-nya gitu. Itulah kurang-kurang lebihnya. Jadi pertama saya mau sedikit menyinggung soal gimana sikap dari rakyat Israel kan? Sebenarnya perang ini kalau menurut saya bukan Israel dengan tanda kutip Iran, tapi sebenarnya Netanyahu. Karena nggak bisa juga kita bilang Israel semuanya setuju. Sebagian dari rakyatnya pasti nggak setuju. Mungkin juga sebagian rakyat dia nggak mau menunjukkan kemenangan karena apa? Akan mengancam jiwa mereka ketika mereka keluar negeri. Jadi mereka lebih baik dia nggak usah euforia itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat perjanjian gencatan senjata ini, sebenarnya bukan perjanjian, terus terang. Karena Trump ditanya sama wartawan. Ini baru seruan sebetulnya. Ini baru seruan. Ya kan? Maka ini dianggap sebagai sangat gencatan senjata yang sangat lemah ini kan. Sewaktu-waktu bisa dilanggar. Belum ada syarat-syarat, belum ada pembicaraan sampai ke situ. Nah, Trump mengatakan memang belum ada, tapi minggu depan akan ada pertemuan. Ya, nah rakyat Amerika, media Amerika juga bertanya-tanya, ini pertemuannya apa? Apakah akan tekan-tekanan atau bukan, gitu kan? Tapi sampai dengan hari ini, gencatan senjata yang ada ini sebenarnya diusulkan oleh Trump dengan mengatakan bahwa pokoknya ya 12 jam ke depan kita nggak ada serang-serangan. 6 jam pertama Iran kamu jangan serang. 6 jam kemudian Israel kamu jangan serang. Kan begitu? Nah, tapi nggak ada apa-apa. Coba di Google, no agreement. Nggak ada agreement. Nah, Iran mau, oke, saya setuju. Walaupun ada juga serangan. Lalu kemudian Israel mau melakukan serangan yang lebih keras. Tahu nggak? Trump sama Israel. Netanyahu, Perdana Menteri. Netanyahu Bahkan pada waktu beliau mau pergi ke Belanda, mengumpat dengan curse word-nya itu ya, F-word-nya itu. Saya kesal dengan Netanyahu. Gitu kan, they don't know what they are doing katanya gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Trump mungkin dia nggak punya kendali terhadap Ali Khamenei, tapi dia punya kendali terhadap Netanyahu. Bahkan ada pernyataan lagi bahwa kalau misalnya Israel masih tetap menyerang Iran, maka Amerika Serikat tidak akan berada di belakang Israel. Tidak seperti yang sebelumnya, ya kan? Nah, yang ketiga, yang agak aneh nih, aneh itu gini, Trump mengatakan kita akan terlibat atau tidak terlibat dalam perang ini dalam waktu 2 minggu. Ternyata serang. Berarti dia terlibat kan? Tapi beberapa hari kemudian dia bilang, saya jadi mediator. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Orang yang berpartisipasi dalam perang tiba-tiba dia mediator. Dugaan saya, karena Iran melakukan serangan balasan terhadap serangan Amerika terhadap fasilitas nuklirnya. Dalam 3 bentuk. Pertama, yang tadi saudari Monik bilang, tapi itu menurut saya nggak tepat tuh. Kok tiba-tiba melebar? Bukan. Iran melakukan serangan secara fisik ke Amerika, tapi kan nggak mungkin meluncurkan rudal ke sampai Amerika Serikat terlalu jauh. Jadi yang dia lakukan adalah mengirimnya ke pangkalan militer Amerika yang kebetulan ada di Qatar kan gitu. Nah, dia menyampaikan ke Qatar, saya nggak punya musuhan sama kamu ya, saya mau menyerang pangkalan Amerika Serikat. Oke, katanya Qatar. Tapi Qatar menyampaikan ke Amerika. Di situ Presiden Trump, kita berterima kasih sama pimpinan Iran. Bahwa kita diberitahu. Padahal sebenarnya diberitahu ke Qatar. Ya. Bahkan Trump bilang kita nggak akan membalas. Kenapa? Biar keluar kemarahan dari Iran ini. Out of their system. Nah, supaya apa? Supaya bisa dilakukan perundingan. Jangan-jangan memang ada kadang-kadang dalam perang itu nggak boleh ada yang losing face. Iya, memang betul itu. Itu kuncinya. Jadi nggak boleh ada losing face. Nah, Trump ini karena udah diserang sama Iran secara fisik. Kedua, pintar juga Iran. Kirim menteri luar negerinya ke Rusia untuk ketemu sama Presiden Putin. Lalu Putin bilang apa? Ya, itu pelanggaran hukum internasional. Di situ daya gentarnya Amerika dari Rusia itu luar biasa. Kenapa? Trump mikir juga kan, kalau sampai dia serang lagi, nanti Rusia akan ada di belakang Iran. Yang ketiga, Iran di parlemennya bilang, kita mau tutup Selat Hormuz. Waduh, rame lagi kan? Itu akan menggoncang dunia karena minyak akan naik jauh. Itu mengguncang bursa di Amerika. Dihajar oleh bursa Amerika si Trump ini. Akhirnya apa? Trump bilang lebih baik
saya mundur nih, kan sampai hilang muka nih kan? Oke. Iya, iya. Dengan cara apa? Jadi mediator kan? Gitu. Oke, jadi Kalau dari segi Mbak Monik Mbak yang Monik. melihat dari sisi Israel Iya. soal gencatan senjata ini, melihat ada banyak sekali ancaman, baik itu dari fisik, kemudian ekonomi juga, apakah artinya keberlangsungan gencatan senjata ini bisa terus dipertahankan? Israel itu tidak mencari masalah. Israel itu itulah yang selalu diserang, ditargetkan. Dan kita harus ingat, Iran itu adalah kepala ular yang punya banyak sekali kaki tangan di kawasan. Ada Hamas di Gaza, Jihad Islam di Gaza, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman. Houthi ini kan pemberontak kan, tapi didanai juga oleh Iran yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah di Yaman. Lalu ada milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Nah sekarang kalau kita lihat Israel itu sejak 7 Oktober 2023 satu persatu musuh-musuhnya itu bisa saya bilang dieliminasi secara struktur, secara kekuatan, belum secara total. Hezbollah sudah tiarap, Hamas petinggi-petingginya sudah dieliminasi dan juga udah dibongkar-bongkarin struktur organisasi militer mereka, sayap militernya Al-Qassam dan sebagainya. Lalu sekarang pergantian rezim, Assad sudah tidak ada. Jadi melemahkan Iran itu juga termasuk salah satu yang membuat kestabilan di Israel. Oke, Mbak Monik. Israel akan lebih tenang ketika tidak ada terorisme lagi. Mbak Monik, boleh nggak saya tanya, kalau ada regime change di Israel, katakanlah Perdana Menteri Netanyahu turun dan kemudian digantikan oleh pemerintahan lainnya yang lebih, katakanlah mild, tidak keras seperti Netanyahu. Mbak Monik ini kira-kira membela siapa sih? Netanyahu atau Israel? Jadi gini, semua mau kiri, tengah, kanan di Israel dalam menghadapi musuh mereka bersama loh Pak. Loh enggak. Mereka Karena satu yang kesatuan dipermasalahkan oleh karena mereka oposisinya- musuhnya, mereka tahu musuh mereka itu adalah ingin menghabisi Israel Iya. sebagai sebuah bangsa. Kalau saya lihat, Bahkan ada yang keras, tapi ada yang lebih persuasif untuk memastikan semua. keselamatan dari Bahkan rakyat sebut aja Israel. nama-nama oposisi yang ada di Israel, Benny Gantz, Yair Lapid, Naftali Bennett, semuanya bersatu mendukung Netanyahu, Avigdor Lieberman mendukung Netanyahu. Tidak ada yang tidak setuju jika menghadapi ancaman eksistensial. Ini masalah sebuah bangsa yang kecil. Israel itu 10 juta orang. 8 juta orang Yahudi, 2 jutanya orang Arab Palestina yang menjadi warga negara Israel. Dan sekarang masalahnya, saya sebetulnya ingin tanya ke Prof. Hik, kan sebagai ahli hukum internasional. Ini sebetulnya kalau kita bicara soal gencatan senjata, yang paling krusial itu kan soal nuklir. ya, Sebetulnya. ya, Misalnya Israel pasti akan mengatakan Iran tidak boleh. Tetapi Iran akan mengatakan kenapa Israel boleh? Ya. Kan dia punya. Ya. Itu saya mencoba menggali-gali data, katanya dia punya ratusan hulu ledak nuklir begitu. Sementara Iran tidak dikasih. Ini kan krusial. Dan memang juga satu sisi Israel ini kan kayak negara yang kejepit, negara kecil. ya. Itu kayak ada sindrom kejepit. Jadi dia harus menjaga dirinya dengan cara begitu gitu. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya poin tentang nuklir ini bisa selesai gitu? Iya. Kira-kira. Jadi begini, kalau dari sisi Iran, mereka bilang bahwa setiap negara boleh loh punya nuklir, iya kan? Termasuk kita Indonesia akan halnya mau punya nuklir untuk tenaga listrik. Nah, yang tidak boleh berdasarkan NPT di mana Iran itu jadi anggota, itu adalah mengembangkan nuklir itu untuk senjata, iya kan? Tapi kalau Israel, saya kan nggak anggota NPT, boleh dong saya membangun senjata nuklir. Tapi kalau misalnya ditanya, berarti kamu nggak boleh dong, bisa diserang juga? Oh enggak, karena senjata itu nggak saya gunakan untuk memusnahkan negara lain. Tapi kalau Iran, kalau dia diduga punya senjata itu untuk memusnahkan Israel. Supaya propaganda nggak ada lagi kan begitu. Jadi hilang dari peta. Hilang dari peta itu yang menjadi ketakutan dari Israel. Kira-kira seperti itu. Nah,
Jadi Iran memang punya tenaga nuklir dan dia sudah membuka diri dengan IAEA, dan ini perjanjian yang sudah disepakati dengan pemerintahan Obama. Sudah disepakat IAEA boleh masuk dan lain sebagainya. Secara sampai sebelum kemarin Israel menyerang, Iran mengatakan silakan dilihat aja, dicek, diinspeksi. Nah, cuman pada masa Trump yang pertama, dia bilang, ini nggak bagus nih katanya. Hapuskan. Kita pokoknya harus lebih keras daripada ini. Nah, yang kedua, negosiasi lagi. Ya. Nah, negosiasi yang kedua ini inginnya supaya Iran dihilangkan kemampuan untuk memiliki tenaga nuklir yang sama sekali nggak boleh. Lalu kalau tidak salah dalam pemeriksaan itu kan diduga bahwa dalam waktu setahun mereka akan punya yang namanya senjata nuklir itu, yang kemudian membuat Israel menyerang kan? Nah, ini sebenarnya kan ada dugaan-dugaan seperti itu. Iya, Dari dugaan. Israel pasti mengatakan seperti itu. Nah, saya masih ingat ketika Direktur Intelligence dari Amerika, waktu ditanya, ada nggak kemampuan senjata nuklir dari Iran? Nggak ada. Wah, Trump marah. Salah itu. Terus berbalik kemudian.